Oke, record. Share screen. Tulisannya dimatiin sama hostnya ya, Pak? Apa? Enggak kok. Tulisannya Tulisan apa? waktu keluar atau tulisannya dimatiin sama, artinya dimatiin sama hostnya, Pak? Enggak, karena Pak Bro habis itunya. Zoom-nya putus. Pak Bro kehabisan waktu terus putus sendiri. Oke, lanjut ya. Nomor 2, kalian kalimat utamanya Pulau Bungin berada di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Pikiran pokoknya apa? Kalau paragraf 2. Ayo, siapa tahu. Kira-kira kalian bertanya apa sih kalau Pak Bro jawabannya Pulau Bungin berada di Kecamatan Alas gitu. Di manakah Pulau Nah, Bungin berada? letak Pulau Bungin gitu ya. Letak pulau itu adalah pikiran pokoknya, pikiran utamanya paragraf kedua. Ya. Oke, sambil jalan-jalan sambil belajar kita judulnya. Oke, yang kedua, kalian pasti tahu nih. Ini, oke. Berapa paragraf ini? 2. Coba diperhatikan baik-baik. 3. Satu paragraf itu hanya ada satu ide, satu hal penting dalam satu paragraf. Pak Bro sengaja kacaukan posisinya supaya kalian menebak-nebak ininya, apa namanya? Menebak ide pokoknya apa. Coba berapa paragraf sebaiknya dibuat. Tidak ada yang betul, tidak ada yang salah. Kalau satu kurang tepat ya. 4. Enggak tahu. Paragraf 1. 4 atau 3, Bang? Paragraf 1 coba dibaca Abian. Paragraf 1 sampai mana kira-kira? Sampai pulau, Pak. Dibaca dari awal sampai Habitat komodo. Dibaca dari awal sampai 4. akhir. 4. Ya, dibaca dulu. Minta tolong paragraf 1. Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo, Nusa Tenggara NTT memiliki beberapa pulau. 2 yang paling terkenal adalah Pulau Komodo dan Pulau Rinca yang dihuni penduduk dan juga menjadi habitat komodo. Terus? Pulau Ya. Komodo. Paragraf 1. Kalimat utama yang mana? 2 yang paling terkenal adalah Pulau Komodo. Bukan. Ayo, yang mana yang paling penting? Taman Nasional Komodo. Ya. Intinya gini. Ketika kalian mendengarkan cerita, Pak Bro baca, Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo NTT memiliki beberapa pulau. 2 yang paling terkenal adalah Pulau Komodo dan Pulau Rinca yang dihuni penduduk dan juga menjadi habitat komodo. Yang paling menjadi tekanan kuat si pembicara pasti adalah Taman Nasional Komodonya. 500. Mimi. Ya. Jadi ini kalimat utamanya ini. Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo NTT memiliki beberapa pulau dan sebagainya. Nah, intinya adalah letak Taman Nasional Komodo. Paragraf kedua yang mana berarti? Pulau Komodo dan Pulau Rinca ditempati penduduk yang hidup berdampingan dengan komodo. Ini sudah disebut di sini. Ya. Di paragraf 1 sudah disebut. Berarti artinya sebenarnya ini bisa
tarik ke sana, jadikan satu. Ya, atau malah kan dihilangkan sama sekali enggak. Ya, ini kan sama nih. Ya tidak, Alfian? Di sini disebut Ya. dua yang paling terkenal Iya, adalah Pulau Komodo dan Pulau Rinca yang dihuni penduduk dan juga menjadi habitat komodo. Oh Ini iya, Pak. kan sama kan? Nah, ini boleh dihilangkan Ya. nih. Ya, tidak perlu nambah-nambahi banyak kalimat, tetapi efektif. Jadi tidak ada informasi yang berulang. Nah, oke. Baik. Aja Pak Bro tulis supaya kalian itu tahu cara menulis cerita gitu ya. Oke, paragraf ketiga. Kira-kira mana? Jelas kalau ini ya. Komodo di Pulau Rinca bersifat lebih agresif karena hilangnya padang samudra dengan cuaca yang panas suhu. Jumlah hewan buruan Oke. Ya, kalimat utamanya yang mana? Komodo di Pulau Rinca bersifat Ya. Oke, baik. Ini saya mau tanya. Oke, Pak Prim mau tanya, agresif itu artinya apa sih? Agresif itu apa? Tensi gimana ya? Iya sih. Kayak Agresif ya. itu Kalau di filmnya apa ya? Suka marah menyerang. Nah, siapa tadi bilang barusan? Siapa tadi? Saka tadi bilang Ikrar, apa Ikrar? suka menyerang. Agresif itu aktif, suka menyerang. Ya. Jadi agresif itu suka menyerang. Ini mirip dengan aktif, tapi dalam konteks yang buruk ya. Agresif itu suka menyerang. Jadi komodo di Pulau Rinca ini sifatnya agresif. Ukurannya kecil. Nah, kenapa kok agresif kira-kira? untuk melindungi diri. Baca dulu. Baca yang baik. Karena kelaparan. Karena rusanya lebih sedikit hingga ukuran badan komodo Nah, betul. pun kecil-kecil. Mereka harus lebih bertempur gitu ya ibaratnya ya. Karena Pulau Rinca itu sabana. Sabana itu apa sih? Ayam goreng sabana. Di sana ada, Pak. Bukan sabana. Oh, saya nggak tahu sabana. Sabana Pak Pro udah jelaskan kemarin ya. Padang rumput. Padang rumput itu sabana. Ya. Jadi pulaunya berisi sabana. Kalau rumputnya padang rumput, rusanya tempatnya terbuka, rusanya lebih sedikit, ya sehingga komodonya menjadi lebih sering lapar daripada kenyangnya. Oke, baik. Kalau Pulau Komodo sebaliknya, Pulau Komodo itu memiliki lebih banyak hutan, sehingga kalau hutannya banyak, rusanya juga banyak. nah hewannya yang buruannya juga banyak, sehingga komodonya lebih besar gitu. Kalau banyak makan, otomatis lebih besar badannya. Gitu. Meskipun bisa jadi tidak begitu Berbagi sulit. Pak. Bagaimana? Berbagi yang komodo dari Pulau Komodo itu ngasih rusa ke Iya. Pulau Rinca yang ada komodonya. Coba nanti kalian cari, apakah jenisnya sama-sama komodo? Apakah di Pulau Rinca dan Pulau Komodo itu jenisnya sama? Karena bisa jadi beda jenis kan bisa ya. Misalnya kayak sapi atau kerbau itu kan juga macam-macam ya. Sapi ada sapi besar, sapi kecil gitu kan itu ya. Kayak di kurban itu kan. Oke, ini kira-kira di mana ini? Pulau mana ini? Kalau seperti ini bentuknya. Yang Pulau Rinca. Kenapa? Alasannya? Karena panas. Banyak karena kelihatan sabana. Sabana itu sabana seperti itu. Ya, kita nggak sabana. Pak Saka nggak bisa. Nggak bisa apa? Nggak bisa mood. Nggak bisa mood. Nggak bisa nyalain mic maksudnya. Nggak ada yang nggak ada dimatikan kok.
Itu Saka tuh tadi Bentar. megang-megang kertas. Oh, sebentar. Halo. Help, goyo. Oke, silahkan. Udah. Oke, maaf Pak Bro nggak lihat. Bebas. Ya, ini Pulau Rinca. Susah. Pulau Rinca. Tadi Pak Bro matikan waktu Mimi jualan tahu tadi. Tahu bulat. Oke. Baik. Oh, Ini ya yang anak Pulau tahu. Rinca. Oke, baik, kembali ke sini yuk. Pulau Rinca. Mana nih? Nah, kalau ini di mana kira-kira? Komodo. Komodo. Yang atas Pulau Komodo ya, atas Pulau kanan itu Pulau Komodo. Komodo. Kelihatan kalau sejuk ya. Kalian bisa lihat Oh, kelihatan. di belakang orang-orang itu apa? Hutan ya Pak itu. Di belakang orang Kayak bukit. kanan, yang kanan. Ini kan foto orang wisata. Yang kanan, yang sebelah kanan. Oh. Ada pondok. Ada rumah kan? Ada jemuran. Nah, ada jemuran juga. Jemuran. Nah, betul sekali. Ya. Komodonya juga gede-gede. Komodonya hidup bersama dengan masyarakat. Jadi kayak ini ya sudah terbiasa. Oke, Pak Pro tanya sekarang. Ini di bagian kiri bawah ada tulisan Balai Taman Nasional Komodo. Terima kasih Anda tidak memberi makan atau minum satwa liar di kawasan ini. Siapa yang tahu alasannya? Biar gak nanti komodonya manja. Malah komodonya Komodonya nunggu dikasih makan. Komodonya manja, Pak. Nanti komodonya lemah. Nggak mau buru. Di komodonya bisa Malah sakit. lembut nanti jadi. Komodonya nanti lemah. Ada beberapa hal. Satu, woi. Pak Bro tulis ya. Satu. Nah, kemungkinannya satu. Terbiasa. Manusia. Manja itu apa? Kalau bahasa keren Lemah. menunggu makan. Tidak Kalau nggak ada makanan. berburu. Mandiri. Ya, mau tidak berburu berburu. Nanti Sendiri. dia kepekaannya menjadi berkurang. Ya, kalau lama tidak ada orang memberi makan, Nanti tidak agresif. dia bisa mati kelaparan. Yang kedua, apa sebabnya? Biar gak keracunan. Betul Orang sekali. jahat. Tidak Sama sakit. keracunan, makanan lain. Terkadang kalau dia biasa diberi makan, nanti kalau ada orang bawa ayam goreng di dalam plastik, langsung dimakan beserta plastiknya, gitu ya. Tapi kalau dia biasa berburu kerbau atau berburu kambing, rusa, dia menangkap sendiri, nah dia terbiasa tidak mau memakan sesuatu yang sudah bau orang gitu ya, bau tangan orang gitu. Kadang-kadang ada kan hewan-hewan tertentu yang gitu itu. Iya. Nah, kalau berburu kerbau itu bukannya punyanya masyarakatnya sana, Pak? Kalau jangan dibayangkan cara menggembala kerbau seperti di Meteseh, diantar kanan kiri jalan begitu. Kalau itu kan padang luas begitu, kerbaunya dilepas. Loro kandang. Ya, nanti tidak dikandang, dilepas bebas. Nanti sore dipanggil pulang. Kalau di Pak Priyo pernah lihat itu, kayak itu loh, siapa namanya? Temannya Upin Ipin ya, Raju. Raju itu kan sapinya dipanggil aja kan itu loh. Langsung datang. Ya, langsung datang. Dari jauh juga kedengeran. Tuh ya. Sapinya. Ya, cukup. Terus ya. Jadi dua ini tidak terbiasa menunggu makanan, tidak berburu. Nanti yang ketiga menjadi apa? Tidak agresif. Tidak agresif. Ya, terbiasa dengan penduduk. Nah, kalau kepepet dia menjadi menyerang. Manusianya juga lengah. Kalian pernah lihat kera-kera yang dipelihara itu?
Ya pernah. Di gua. Nah, itu Iko Akreo itu loh. Itu kan Ya, jadi di gua. nakalnya. Pernah ke sana. Jadi Iya. nakal, Iya, nakal, jadi suka ngambilin Aku lihat ada kerang. orang-orang yang di Nah, kacang melihatnya. ada tas langsung direbut begitu dan sebagainya. Ya, oke baik. Makanan langsung diambil. Oke, nah ini ceritanya. Cerita. Jadi ternyata komodo itu menyimpan telurnya di mana? Di dalam, di bawah pohon. Bawah pohon itu di mananya? Bang. Pohon. Membuat Tanah. lubang di tanah. Ya, lubangnya berapa? Beberapa. Berapa? Tapi yang diisi Cuma satu. hanya satu. Ya, oke. Kok bayi komodo, telur komodo dierami induknya tidak? Enggak. Ya. Tidak. Jadi dalam tanah yang hangat itu bayi komodo telur komodo akan menetas seperti ular ya, tidak perlu dierami. Jadi tinggal akan. Oke. Kayak penyu sama Ya, kura-kura, kura-kura Bang. juga. Nah, ini yang Kura-kura penting. penyu. Ternyata komodo yang berumur masih muda itu suka dimakan oleh hewan yang lain. Apa predatornya? Kanibal. Mangsa Kanibal sama dimakan komodo. Ya, sama-sama lainnya yang dimakan komodo, telurnya dimakan babi, telurnya dimakan Kanibal. ular, dimakan Ular, komodo burung. yang lain dan sebagainya ya. Kemudian ternyata bayi komodo itu hidupnya di atas pohon. Ya, Pak Pre baru tahu ini gitu loh setelah baca kemarin ini. Ya, jadi manfaatnya kita jalan-jalan itu tidak hanya melihat-lihat pemandangan, tapi juga mencari ilmunya gitu ya. Bayi komodo sampai 3 tahun itu ternyata tidak beracun. Jadi tidak Telurnya di bawah. apa? Terus kalau yang air liurnya mulai beracun itu umur berapa, Pak? Coba di paragraf 3 itu. Tahun ke atas. Ya, ketemu? 3. Nah, setelah 3 tahun, ternyata bayi komodo tinggal di bawah. Jadi ternyata komodo itu hewan pemanjat juga. Ya, seperti apa namanya dulu yang dibawa waktu kalian TK itu? Bang, madu. Bukan. Manjat, Pak, untuk ngambil madu. Kelvin yang dibawa mas-mas itu loh. Waktu kalian TK ada orang bawa reptil ke sekolah toh? Ya soal layar, iguana, terus aku punya iguana satu. betul. Nah, Iya kayaknya. ya. Komodo dewasa bisa memanjat pohon selama batangnya bisa dipeluk. Nah, Kayak koala. ya kalau pohonnya besar dia bisa dipanjat, tapi kalau pohonnya kecil dia tidak bisa memanjatnya. Kayak koala. Jadi bagaimana cara komodo kecil melindungi dirinya dari predator lain? Manjat pohon setinggi Manjat tingginya, pohon. cari dahan yang dahan yang kuat. Oke. Kalau komodo besar, komodo dewasa, yang dimakan apa? Mangsa komodo dewasa apa? Tuh, Pak udah cerita tadi. Kalau komodo dewasa biasanya makan apa? Makan rusa. Rusa, Ayam. kambing, sapi, ya, kerbau gitu. Kalau komodo muda, komodo kecil yang dimakan? Lalang. Makan reptil kecil seperti tokek, kadal, ular, dan burung. Nah, itu sudah ada keterangannya. Selama di pohon, bayi komodo makan reptil kecil seperti itu. Apakah bayi komodo bertemu dengan induknya yang telurnya? Yang bertelur? Tidak. Tidak. Ya, jadi sudah dia yatim piatu sejak dari telur ya. Mandiri sejak bayi. Ya, dia yatim piatu sejak telur itu dia sudah. Kenapa coba kok ditinggal langsung? Memang Oh, begitu. kasihan kayak kura-kura. Jadi hidupnya adalah nih, ini adalah lubang telur komodo. Ya. Banyak banget lubangnya.
Enggak, Pak. Bagaimana? Telurnya besar apa enggak? Kalau lihat komodonya segitu ya maksudnya besar ya. Telurnya mana? Cangkangnya juga lembek, Pak. Enggak, Pak Bro belum tahu. Telurnya hafal. Kebetulan Pak Bro tidak cari kemarin, coba nanti kalian cari sendiri ya informasi Telur tentang. komodo pasti cangkangnya lembek, Pak, karena reptil. Ya kalau cecak juga keras juga sih. Ular juga agak keras kan cangkangnya. Kan agak Mirpulan keras. ya, telurnya ya. Ya agak lembek lah. Iya. Oke, kalau penyu memang lembek. Nah, ini sekarang. Oke, yang lanjut kita jalan-jalan ke Danau Kelimutu. Pulau Flores. Kita berjalan ke Pulau Nusa Tenggara Timur sekarang. Kalau Pulau Komodo ada di Nusa Tenggara Timur, ini Nusa Tenggara Timur. Kalau yang pertama tadi Pulau Bungin di Nusa Tenggara Barat. Ya. Pertanyaan sekarang. Berapa paragraf ini? 4 paragraf. Sudah membaca? Belum, baru kedua, Pak. Silakan dibaca dulu, Pak Bro, beri waktu. Udah. Kayak orang Kristen ya, Pak. Masih sesajen gitu. Oh, masih sesajen. Nah, ya. Jadi ada istilah, kalian harus pengenal nih. Nanti boleh ditulis. Istilah animisme. Oke, kepercayaan. Ada yang Pati. Enak itu. gunung. Ada penunggunya lah ya. Nah, betul. Batu, Penunggunya. pohon yang harus disembah itu adalah animisme. Jadi semacam berhala itu adalah sebenarnya masih kelompok animisme ya. Orang yang percaya dengan berhala. Ya. Berhala kan dari batu. Jadi masuk animis. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, paragraf mana yang isinya fakta atau kenyataan, dan paragraf mana yang bukan fakta atau sekedar legenda saja. Paragraf mana yang isinya fakta dan paragraf mana yang berisikan legenda. Yang nomor 2 yang fakta. Kalimat apa? Yang nomor 3 Paragraf. yang legenda. Nomor 1. Yang nomor 2 yang fakta dulu, yang mana? Yang fakta. Yang berisi fakta. Fakta yang nomor 2. Fakta nomor 1. Fakta. Fakta nomor 1. Fakta nomor 1. Nomor 4 fakta bukan? Bukan. Fakta. Hati-hati, dibaca. Bukan, itu legenda. Ya, apa namanya, berdasarkan legenda. Faktanya adalah ya, nomor 1, faktanya adalah nomor 1. Nomor 2, 3, dan 4 itu adalah tidak nyata, gitu. Berdasarkan perasaan. Jadi, kira-kira pertanyaannya, kenapa warna danaunya berubah-ubah? Oke, kita lihat bersama-sama. Kita lihat bersama-sama. Warna tersebut selalu berubah seiring dengan berjalannya waktu. Ini danaunya. Wow, warnanya. Mana, Pak? Bagus banget yang warna biru. Ini danaunya.
Beda warna ya. Lagi loading. Aku udah enggak kok. Lel, keren. Ini loh danaunya. Ya, Mana Pak? Gunung ya. Biru tua sama biru muda. Dekat gunung. ya ini pas warnanya biru. Ya, Mana itu? kalau kalian Dekat gunung berapa? kalau seingat Pak Priyo, kalau kalian siapa yang pernah di Makassar, Naila sama Saka pernah di Makassar ini? Pernah tinggal bentar di Sulawesi. Nah. Kok di Kendari. Kalau dari Sulawesi, penerbangan dari Sulawesi ke Denpasar biasanya dilewatkan di atas gunung ini. Oh, Kalian bisa melihat berarti kelihatan dong dari Iya, atas. padahal nggak boleh loh Pak. karena posisinya mau mendarat di Denpasar. Kita dekat dengan posisi pesawatnya Mau udah mulai mendarat di turun Ngurah ya. Rai itu. Mau turun, jadi posisinya udah mulai menurun, mendekat itu kelihatan gunung. Ya. Nah, bagus sekali dari atas. Nah, ini lihat, ini sebenarnya apa sih? Danau ini sebenarnya apa? Kalau kalian perhatikan, gunung, betul sekali, ini adalah kawah gunung. Nah, bisa jadi kawah gunung juga. Ya, Ini danau Panas. jenis kawah Pak. betul, adalah jenis kawah. Nah, Aku sekarang baca di buku. pertanyaannya, kenapa kok warnanya kadang berubah-ubah? Kadang merah, kadang biru, kadang putih. Nggak tahu. Kotor, Pak. Karena Kotor? Kotor oleh apa? karena itu dekat gunung berapi. Kalau dekat gunung berapi, terus bagaimana? Ada zat klorofilnya mungkin. Pak. Nah, jadi kalau dekat gunung berapi kan gini nih. Coba beri gambar. Ini gunung berapi. Kita lihat gambarnya Pak Priyo. Kalau ini terisi air, sementara di sini ini masih ada apa sih? Lava. Nah, jalur gas, jalur pipa gas dan sebagainya. Masih Itu harus mungkin danaunya panas. Nah, betul sekali. Jadi masih membawa gas-gas yang berisi mineral-mineral, zat-zat, Nitrogen. gas-gas, ada belerang, ada apa namanya? Ya, ada seng, ada pokoknya segala berbagai macam mineral itu terbawa ke sana, sehingga tergantung yang banyak itu pas apa. Kalau yang banyak yang gas yang membuat warna biru, maka dia akan bisa ini ya, karena menjadi berubah. 10 menit 9 menit lagi selesai. 10 menit. 10 menit. Cukup pas selesai kita. Oke, baik, itu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kita sudah jalan-jalan jauh sekali ke 3 tempat, gratis lagi. Ya. Lewatin satu pulau. Kalau kalian bagaimana? Perusahaannya cuma di rumah aja. Iya. Nah, oke. Tugasnya adalah kalian menghafalkan lagu Bolelebu. Bolelebu. Ya. Bolelebu. Bisa dinyanyikan? Maaf, Pak. No, please, no. Hafal, Pak. Yuk, sama-sama nyanyi yuk. Bentar, Pak Bro share screen. Please. Oke, yuk. Bolelebu. Sampai. Bolelebu. Oke. Bolelebu. Nggak usah keras-keras dulu, pelan-pelan aja nyanyinya Pak Bro. Bolelebu. Mas, Hafal. sama-sama. 1, 2, 3. Bentar. Kedengaran lagunya? Iya, kedengaran. Keras banget, Pak. Jadi kecil. Kelihatannya aja yang lambat. Nah, di sana ternyata sudah ada juga karapan.
nanti kalian hafalkan hanya di situ saja. Yang apa teks berikutnya tidak usah. Jadi satu bait saja yang dihafalkan. Ya. Yang bagian ini nggak usah, Pak. Yang berikutnya tidak usah. Jadi mulai dari sampai itan salil. Oke, ulangi ya. Bukan 1 menit 15 detik. Supaya tidak. Iya kan, Pak udah tulis di WA tuh 1 menit 13 detik. Nadanya sama, kalian bisa ulangi lagi teks yang sama. Ya, diulangi lagi, tidak usah menghafalkan kata-kata baru yang susah ya. Dijadiin tugas di kelas loh. Sampai ini Kalian pakai teks yang sama bisa. Sama kan? Nadanya sama. Sama kan ya? sama sih. Baik, cukup. Silahkan dihafalkan lagunya cukup sampai menit ke 1 menit 13 ya? Apa? Ya. Sampai Satu. akhir. Enggak, yang Pak Pro Sampai akhir. Enggak usah sampai Ya, akhir. tak hafalin sampai ke setrum. Ya. Enggak pura-pura. Biar Oke, agak di bagus. sini ada yang mau ditanyakan? Boleh. Insya Allah besok pagi kita vikon ya. Nanti Pak beritahukan. Vikon 30. Setengah 9. Ya. Boleh, Bu. Oke, baik. Oke, silahkan dibuka dulu kameranya. Lele. Mas. Nanti kalau ada orang Nusa Tenggara kalian bilang begitu marah dia. Ya, bahasanya berbeda jadi tidak usah dihina gitu. Tidak ada gunanya menghina juga. Oke. Ya, Siapa itu? Ayo, siapa itu? terima kasih teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti vikon dengan tertib. Ya, jangan lupa dihafalkan lagunya, dinyanyikan. Besok kita nyanyikan bersama-sama di vikon berikutnya. Oke, kita baca doa istighfar dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.